Halo semuanya. Karena udah lewat 3 menit ya dari jadwalnya, jadi kayak kita bisa mulai aja. Sorry. Iya. Di sini udah hadir juga ya Mas Erlangga pribadi. Mas Angga mau say hi dulu. Mungkin boleh ngasih sedikit background juga kali ya, mungkin buat teman-teman yang belum familiar. Kalau aku sih selama ini udah banyak bersinggungan, ketemu di mana-mana sama Mas Angga. Cuman teman-teman di sini mungkin banyak yang belum tahu. Tapi kalau dari latar yang biasanya atribusi yang publik tahu, mungkin Mas Angga sebagai pengamat politik ya gitu dari Universitas Erlangga gitu kan. Tapi Mas Angga masih ngajar juga ya Mas di UNR ya? Sih masih di UNER, masih Oke, ngajar sekarang, ngajar ilmu politik saya. siap. Oke, eh kita hari ini mau membahas karyanya Tan Malaka ya, Mas. betul. Mau spesifik ke Narda Republik kah? Iya, jadi kan kebetulan beberapa bulan yang lalu itu saya memberikan uraian lah ya, resonansi terhadap karya Tan Malaka The Republik Indonesia. Itu satu karya yang di situ Tan Malaka kemudian dikenal sebagai Bapak Republik Indonesia, kira-kira gitu. Kita diskusi fokus ya spesifik mungkin kita akan diskusikan spesifik NARD Republik Indonesia, terus juga kemudian apa hubungannya dengan karya-karya yang lain, pengaruhnya bagi tokoh pergerakan yang lain dari teks tersebut, dan gimana kita bisa melihat relevansinya sekarang sebetulnya jalan politik, pandangan dan kiprah dari Tan Malaka ya, ini. Itu kira-kira. Boleh. Mas Angga berarti ada langsung bahan yang akan dipaparkan ya, Mas? Begini, jadi bahannya itu sekarang sedang naik cetak. Oke. Jadi kebetulan tanggal 12 itu baru publish gitu. I Mungkin see. teman-teman bisa Google, bisa lihat ada beberapa di sosmed sudah kami sebar sih bahwa pada tanggal 12 November kita akan mulai publishan Malaka Nard Republik Indonesia gitu kira-kira. Oke. Ini tuh berarti judul bukunya itu ya, eh Iya, Mas Angga. Narda Republik Indonesia. betul. Jadi Oh, jadi memang mau nerbitin ulang gitu. iya, jadi kami memang mau, ini kan 100 tahun ya. Kalau dilihat dari publikasi pertama karya Nard Republik Indonesia itu pada saat beliau sedang di Kanton ya, di China pada waktu itu, terus di sana beliau menulis buku Menuju Republik Indonesia atau Nard Republik Indonesia, dan kebetulan tahun ini adalah 100 tahun. 100 tahun terbitnya Nard Republik Indonesia gitu. Dan memang pada saat awal karya tersebut emang langsung booming ya. Artinya kalau misalnya kita lihat sejarah, karya tersebut benar-benar menginspirasi dari tokoh-tokoh pergerakan, mulai dari Bung Hatta, Bung Karno gitu kan, dan tokoh pergerakan yang lain, karena memang secara spesifik ya keutamaan dari buku tersebut. Ketika orang-orang itu masih pada saat itu masih berdebat tentang apakah kita merdeka atau apakah kita cukup mendapatkan otonomi umum dari kolonialisme Belanda. Nah, Tan Malaka ini udah leading, sudah maju ke depan. Dia mau bilang bahwa menuju Republik Indonesia ini dalam konstelasi konteks ekonomi politik dunia pasca Perang Dunia I, tantangannya seperti ini. Terutama dalam konteks dunia itu kan tantangannya ketika era pasca Perang Dunia Kedua, kapitalisme sedang mulai menuju jalan stabilnya ya. Karena asumsinya kan dalam konteks yang diutarakan Tan Malaka itu keluar dari kolonialisme Belanda, imperialisme itu adalah berusaha melampaui tataran kapitalisme kayak gitu kan. Nah, terus dari situ bagaimana kita berjalan menuju Republik Indonesia dalam kondisi seperti ini. Terus kemudian beliau juga menjelaskan bagaimana perjuangan politiknya. Jadi kalau bahasa sekarang algoritma sosialnya itu seperti apa menuju ke sana. Dari situ juga kemudian beliau mengutarakan ketika yang lain masih bicara bahwa kita perlu merdeka,
kita cukup menjadi bagian dari otonomi Belanda. Tan Malaka ini sudah menuliskan, sudah membayangkan, sudah memikirkan bentuk negara seperti apa ketika Republik Indonesia ini merdeka gitu. Jadi ini udah nomor satu gitu. Dan itu benar-benar menginspirasi tokoh-tokoh yang lain. Artinya tokoh-tokoh pergerakan pada saat itu ya, junior-junior Tan Malaka itu, kalau nggak baca buku ini, nggak mulai berpikir berangkat dari buku ini, maka istilah anak sekarang itu kita akan mengalami FOMO, fear of missing out kira-kira gitu. Nah, dari situlah kemudian karya NARD Republik Indonesia ini benar-benar menginspirasi dari tokoh-tokoh pergerakan yang lain. Baru dari situ eh, dari inspirasi Tan Malaka ini NARD Republik Indonesia, terus Bung Hatta menulis dalam pledoinya Indonesia Freeze misalnya. Terus kemudian Bung Karno itu menulis mencapai Indonesia Merdeka kayak gitu kan. Jadi ini benar-benar leading sebagai karya naskah awal. Kalau katanya Muhammad Yamin itu mengutarakan ya Bapak Republik Indonesia itu bukan siapa-siapa, Tan Malaka, kata kata beliau seperti itu. Gitu. Nah, ini kan memang harus di apa ya? Harus di bukan hanya kita kenang, kita juga memahami apa sebetulnya yang beliau utarakan, apa yang harus dipelajari dari situ, apa relevansinya untuk sekarang. Kira-kira Mas, begitu. sorry, ini dari audiens kayaknya ada feedback suaranya agak kecil, boleh Oh, agak oke. maju atau agak kenceng? Saya kemajuin ya. Oke, oke. Hmm. Boleh Hmm. deh, oke. eh Tadi Mas Angga udah sedikit kasih pengantar ya, bagaimana karyanya Tan Malaka, Nada Republik itu sebenarnya kalau misalnya orang-orang yang waktu itu dalam pergerakan kemerdekaan nggak baca tuh kayaknya nggak afdol gitu ya. Gagal, iya betul. Ya, makanya tadi FOMO nih harusnya kalau nggak ikut baca ini karena semua tokoh-tokoh pergerakan itu Hmm. melihat itu sebagai Hmm. referensi lah gitu ya, Iya Mas betul. Angga. Iya. Ini mau mau coba ngambil perspektif audiens dulu atau dari Mas Angga masih ada bahan lagi yang perlu disampaikan dulu sebagai pembuka nih. Ini kan kita ibaratnya baru Oke. mulai ya diskusinya. Hmm. Iya, kalau misalnya kita ngelihat dari semua itu ya, itu kan kulit-kulit awalnya dari pentingnya Nada Republik Indonesia. Tapi setelah saya membaca itu secara lebih mendalam, Tan Malaka ini memang buku ini memiliki kekuatan penting karena di buku itu poinnya adalah bahwa eh, Indonesia ini tidak memiliki sejarah yang berdiri sendiri, yang otonom. Tapi bagaimana alur proses perjalanan sejarah Indonesia, dia tidak bisa dilepaskan dari sejarah dunia. Berarti kemudian dalam konteks seperti itu, epos struktural apa yang sedang berlangsung dalam konteks Indonesia itu tidak bisa diabaikan begitu saja implikasinya bagi Indonesia. Nah, dalam konteks ini kemudian pembacaan secara totalitas apa yang berlangsung dalam konteks dunia dan dalam hal ini juga kemudian apa hubungannya dengan konteks ekonomi politik dan sosial yang ada di Indonesia itu saling menentukan. Di satu sisi bahwa perubahan-perubahan sosial yang berlangsung di Indonesia tidak dilepaskan dalam konteks dunia, tapi juga di sisi yang lain, Tan Malaka juga mau bilang bahwa apa yang sedang berlangsung dalam konteks Indonesia itu memiliki pengaruh besar, memiliki peran besar dalam konteks apa yang sedang berlangsung dalam kondisi struktural dunia. Nah, pembacaan seperti ini kemudian menjelaskan bahwa pengaruhnya bagi kalangan-kalangan tokoh pergerakan yang lain, mereka mengutarakan seperti Bung Karno atau Bung Hatta misalnya menjelaskan bahwa perjuangan Indonesia ini bukan hanya sekedar perjuangan melawan penjajahan Belanda, tapi perjuangan dekolonisasi keluar dari penjajahan Belanda itu adalah suatu perjuangan yang sifatnya internasional. Dari situ kemudian bahwa ditegaskan ini adalah perlawanan anti-imperialisme. Nah, pengetahuan awal
jejak-jejak pengetahuan awal tentang bagaimana tokoh pergerakan Indonesia berpikir secara strukturalis, berpikir dalam konteks tidak saja dinamika politik yang berlangsung di Indonesia, tapi terhubung dengan konteks dunia. Itulah yang kemudian salah satu sumbangan penting dari manifesto politik dari Republik Indonesia ini. Gitu. Kira-kira pendeknya seperti itu. Apa Ya. yang coba? Jadi maksudnya dia menarik keluar dari sekedar konteks Indonesia Belanda atau Iya, Indonesia iya. spesifik imperialis tertentu, tapi secara umum imperialisme itu sendiri yang harus dilawan gitu ya Betul, betul. dalam segala bentuk. Makanya kan akhirnya masuk juga dalam preambul ini ya undang-undang kita ya. Dasar. Itu sumbangan dari Tan Penjajahan. Malaka. Iya itu dari Narda Republik tuh berarti ya dari Narda Iya. Republik Indonesia tuh Iya. sebenarnya. Termasuk juga bahwa kalau kita bilang Konstitusi UUD 45, beberapa pasal-pasalnya itu ada jejak-jejak Tan Malaka. Bahkan apa yang diutarakan tentang negara Indonesia dalam perspektif Republik Indonesia menurut Tan Malaka, itu lebih maju daripada Konstitusi UUD 45 sebetulnya. Contohnya apa Mas Angga yang masuk ke dalam konstitusi? Yang akhirnya masuk ya, bukan yang udah melampaui. Yang masuk jelas pasal 33 UUD 45. Hmm. Terus kemudian terkait dengan misalnya bagaimana menempatkan tentang hubungan negara dan agama serta rakyat. Tegas-tegas bahwa Tan Malaka bahwa Indonesia yang harus diperjuangkan adalah Indonesia yang sekuler. Hmm. Itu salah satu hal yang penting ya. Terkait juga kemudian sehubungan dengan pendidikan itu adalah suatu hak dari rakyat gitu kan. Hal-hal kesehatan adalah suatu hak dari rakyat gitu. Dan kebutuhan-kebutuhan pokok. Nah, sementara kan kalau kita konteks lihat sekarang kan hal-hal tersebut bukan hak gitu, tapi harus dibeli kayak gitu ya. Nah, ini Belum menjadi hak dasar warga negara belum gitu jadi ya. hak dasar negara warga negara. Artinya kalau dari uraian Tan Malaka ini bahwa kita memiliki fondasi awalnya itu sangat maju sebagai suatu republik gitu kira-kira. Ya. Oke, mau ambil perspektif audiens dulu mungkin? Boleh nggak apa nanti Boleh. akhir aja. Ada silakan raise hand yang mungkin berminat untuk berbicara ya, mau berkomentar atau mungkin mau memberikan pertanyaan langsung juga boleh. Ini kayaknya banyak yang baru join juga ya sekarang. Ini konteksnya kita sedang mendiskusikan karyanya Tan Malaka, terutama konteksnya tadi Nardi Republik Indonesia, sebagai salah satu karya yang ya bisa dibilang em, bagian dari founding this nation gitu ya, dari bagaimana kita membentuk jati diri bangsa ini itu salah satu yang mendasarinya adalah si Nardi Republik Indonesia ini yang menjadi referensi juga buat para aktivis kemerdekaan gitu ya, orang-orang yang berada dalam pergerakan kemerdekaan pada saat itu. Nah, kalau teman-teman ada yang sudah mungkin punya bahan perspektif yang mau disampaikan atau pertanyaan juga boleh ya. Silakan raise hand aja nanti langsung dipanggil namanya. Oh, sudah ada nih. Atas Hmm. nama Fahri Yasin dari Riau ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Angga, jadi kan tadi disampaikan pasal 33 ya. Ya. Nah, saya kurang paham apa pemikiran daripada Tamalaka berkaitan dengan pasal 33 itu. Itu satu. Kemudian ada pernyataan tadi bahwa Tamalaka juga menjelaskan bahwa Indonesia itu adalah sebagai negara yang sekuler, ya. Nah, sekarang kan tidak arah ke sana sekarang kan bangsa kita ini gitu. Mungkin itu bisa dijelaskan dua hal tersebut. Yang kedua Saya belum tadi baca secara total, ya belum baca secara total buku dari Pratama Malaka. Siap. Ya, Ya. Oke, kita akan coba langsung bahas nih Mas Angga. Tadi yang kedua itu soal yang sekuler itu Mas. oke. Kan tadi kan dibilang dalam konstitusi kita sebenarnya pemisahan itu ya terkait dari negara, agama dan lain sebagainya sudah sesuai dengan pandangan Tan Malaka. Tapi tadi di challenge lah. Ini kayaknya negara kita nggak gitu deh gitu ya. Nah mungkin Oke. Mas Angga bisa jelasin nih. Oke. Ya. Iya, tentang terkait dengan pasal 33. Jadi pasal 33 UUD 45 kan, bumi, air, kekayaan alam yang penting dikuasai oleh negara dan digunakan
sebesar-besar kemakmuran rakyat, kemudian alat produksi segala macam. Nah, ini sebetulnya adalah hal yang penting fundamental di mana sebetulnya kan jadi Tan Malaka ini memang berangkat itu belajarnya dan metode berpikirnya itu memang sebetulnya beliau ini Marxis. Jadi berangkat dari perspektif yang sifatnya kemudian kalau Madilog materialisme dialektika gitu kan, logika. Nah, dalam kondisi seperti ini beliau mengutarakan bahwa Indonesia ini, gitu, perjuangan politik Indonesia ini dalam konteks ketika berhadapan dengan problem kolonialisme dan imperialisme yang spesifik. Imperialisme yang spesifik itu artinya dia membedakan terkait dengan imperialisme yang muncul dalam konteks Inggris terhadap India dengan Belanda dengan Indonesia, dengan Hindia Belanda. Apa yang membedakan? Kata Tan Malaka itu bahwa dalam konteks imperialisme Inggris di India itu bahwa karena kepentingan, intensi dari imperialismenya adalah menjual produk-produk ke India, gitu. Maka kemudian di sisi yang satu sisi kemudian dalam keadaan seperti ini, corak imperialismenya itu kemudian memunculkan terombang-ambing antara eksploitasi dan di sisi yang lain itu relatif di sana masih memiliki kekuatan borjuasi yang kuat dan kelas menengah. Gitu. Kenapa demikian? Karena kemudian ada kepentingan dari imperialisme Belanda untuk mendorong daya beli rakyat yang lebih baik, gitu, agar produknya terserap. Jadi kalau Inggris itu bahwa kapitalismenya matang, nah kemudian barang produk-produknya tidak terserap di Belanda, di Inggris itu sendiri, dan imperialisme itu kepentingannya adalah untuk menyerap sumber daya yang berlimpah, produk yang berlimpah, selain kemudian mengambil sumber daya alam. Nah, berbeda dengan imperialisme yang kemudian berkembang di Hindia Belanda oleh Belanda. Belanda itu tidak memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Gitu. Dia kemudian melakukan proses eksploitasi dan mendorong kapitalisme industrial itu di tanah Indonesia. Gitu. Sehingga dalam kondisi demikian, yang dilakukan hanyalah itu mengambil sumber daya alam sebesar-besarnya, mengambil atau mendapatkan tenaga kerja murah, gitu. Dan kemudian dari situ produknya itu dibuat dan dilempar ke internasional. Apa implikasinya, kata Tan Malaka? Dalam kondisi seperti ini maka Hindia Belanda itu eksploitasi dari imperialismenya kemudian menghancurkan seluruh kelas-kelas sosial yang ada di Hindia Belanda. Dalam kondisi seperti ini perspektif kirinya Tan Malaka muncul. Kemudian peran dari kelas buruh, gitu. Karena dia meyakini bahwa untuk melampaui imperialisme, kapitalisme, maka fondasi kepemimpinan kelas buruh ini menjadi hal yang penting. Adalah merangkul seluruh kekuatan-kekuatan kelas-kelas sosial yang kecil-kecil ini dan membentuk yang namanya negara Republik Indonesia berbasis nasional demokratik. Gitu. Jadi konteks meskipun berangkat dari perspektif Marxis, gitu, Tan Malaka kemudian tidak membayangkan suatu delusi. Itu ilusi misalnya membuat diktator proletariat sekarang, enggak kayak gitu. Membangun rezim komunis, enggak kayak gitu. Tapi dia bilang bahwa kondisi ekonomi politik struktural yang ada sekarang, itu kemudian yang harus diperjuangkan adalah membangun suatu tatanan yang berbasis pada negara republik yang berbasis nasional dan demokratik, serta federalistik. Dan disitulah kemudian maka kemudian dalam program-program ekonomi yang diusung oleh Tan Malaka adalah kemudian yang menekankan pada dimensi ekonomi nasional. Termasuk kemudian misalnya yang kemudian perkembangannya seperti yang diutarakan di dalam UUD 45. Seperti bagaimana bumi, air, kekayaan alam itu kemudian dikelola bersama oleh negara dan distribusikan bagi kepentingan rakyat. Atau misalnya dia mengutarakan bahwa yang disebut kelas proletar itu jangan egois gitu. Jangan kemudian asal ngambil ngerampas barang-barang orang lain, enggak gitu. Karena justru kemudian tujuan-tujuan yang delusif kayak gitu
itu justru menghancurkan tatanan republik. Nah, dia bilang tentang misalnya bagaimana melakukan redistribusi tanah secara adil, gitu. Untuk kemudian ini kan imperialisme Belanda ini kan memisahkan tanah dengan rakyat, gitu kan. Sehingga kemudian yang dilakukan adalah mendistribusikan rakyat, gitu. Nah, ini perbedaannya. Kalau kemudian dalam perspektif selanjutnya, misalnya komunisme, itu adalah menempatkan tanah sebagai suatu hal yang sifatnya kolektif, gitu, sentralis. Tapi ini kemudian redistribusi tanah. Dan hal-hal yang sebetulnya kita banyak mendengar dalam konteks misalnya apa yang kerap kali disebut sebagai ekonomi konstitusional, gitu. Perspektif itu. Nah, itu pertanyaan terkait dengan hal pertama. Kedua, tentang negara sekuler, gitu. Nah, memang kemudian bahwa prinsip-prinsip negara sekuler itu sebetulnya dalam beberapa kalangan tokoh-tokoh pergerakan nasional itu merupakan sesuatu hal yang sudah menjadi diskurs, gitu kan. Jadi bahwa mereka mengutarakan, apalagi Tan Malaka menjelaskan bahwa urusan-urusan publik, gitu, urusan-urusan bernegara itu adalah urusan-urusan akal sehat. Jangan sampai kemudian, misalnya kalau kita bicara Madilog, misalnya apa yang disebut sebagai logika mistika, itu kemudian menjadi bagian yang menentukan kehidupan publik. Nah, dari situlah kemudian Tan Malaka berpijak bahwa urusan-urusan agama dan urusan-urusan negara ya harus dibedakan, gitu. Justru untuk agar tidak membuat bahwa satu perspektif gagasan pandangan denominasi agama tertentu kemudian menuntun jalannya bernegara, gitu. Nah, saya pikir hal-hal tersebut itu kemudian menjadi apa yang diutarakan oleh Tan Malaka dalam Nardo Republik ini menjadi inspirasi. Soekarno misalnya dalam setiap kursus-kursus politiknya kemudian bicara atau menempatkan Nardo Republik dan aksi massa yang diterbitkan 1926 itu sebagai bahan penting dari kaderisasi politik. Demikian juga dengan Bung Hatta, gitu. Nah, ini memang disitulah kemudian letak penting dari karya beliau, Nardo Republik Indonesia ini. Gitu kira-kira, Tania. Untuk sorry tadi yang nanya aku lupa namanya, Mas Fahri ya. Mau ada tambahan lagi atau Ada merespon oke? tadi kan pasal 33 mengenai tanah, air dan sebagainya. Nah, sekarang kan apa yang dipikirkan oleh siapa? Atta Malaka cenderungnya pada hari ini kan tidak terjadi, terutama mengenai tanah, pendistribusian daripada tanah. Nyatanya sekarang kan tanah itu kan ada tentu yang memiliki tanah yang cukup luas. Sedangkan para petani yang harusnya melakukan usaha di tanah itu kan relatif sempit atau sempit. Ya. Nah, berarti kan ada yang dipikirkan oleh siapa? Atta Malaka, nyatanya kan pada hari ini tidak terjadi di Indonesia. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya ingin tanya juga, apakah Atta Malaka juga memikirkan mengenai pasal 33 itu tersebut berkaitan dengan koperasi? Demikian. Operasi. Oke. Ya, ya kita kan melihat bahwa beberapa fondasi pemikiran dari Tan Malaka ya, itu kan menginspirasikan beberapa pasal-pasal dalam konteks Undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi. Nah, dalam konteks ini misalnya dia menekankan terkait misalnya koperasi, Tan Malaka itu melihat bahwa gini, pembentukan suatu koperasi, penjelasan koperasi yang kemudian memberikan kesejahteraan bagi banyak orang itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Jadi satu institusi yang terpisah dari suatu tatanan ekonomi politik dari suatu negara, gitu. Artinya, kalau misalnya koperasi itu didirikan, dibangun, tapi dalam konteks struktur ekonomi politik negara yang tetap misalnya eksploitatif, tidak memberikan ruang dan menempatkan misalnya tentang tanah, perumahan, pendidikan, kesehatan itu adalah hak, gitu. Maka kemudian tidak akan memiliki implikasi yang besar, gitu. Itu kalau dalam konteks kita bicara tentang koperasi. Tapi sebetulnya Republik ini bicara lebih mendalam dan jauh dalam
terkait dengan apa yang diutarakan Tan Malaka yang menghubungkan bahwa dinamika politik perjuangan menuju Republik Indonesia itu tidak bisa menempatkan dirinya secara insular. Artinya kita tidak bisa menempatkan perjuangan tentang memerdekakan Indonesia, tapi menempatkan diri kita sebagai kaptak dalam tempurung yang Ya, terpisah dari apa yang sedang berlangsung dalam konteks dinamika ekonomi Domestik. politik internasional. Ya. Gitu. Di sana kemudian yang menarik itu begini, kalau kita coba mau menjelaskan lebih mendalam lagi terkait dengan apa yang diutarakan oleh Tan Malaka, sehubungan dengan kondisi imperialisme yang sedang berlangsung eh, di dalam konteks internasional dan terutama di Indonesia. Dia mengutarakan misalnya ketika sedang menulis NAR Republik Indonesia tahun 1925, kondisi dunia sedang berubah dengan cepat. Jadi, sebagai bagian dari kekuatan politik yang disebut sebagai leftis, dia utarakan bahwa semangat besar, antusiasme untuk menggulung tatanan kapitalisme imperialisme pada waktu itu sudah melampaui sudah melampaui antusiasme tersebut. Artinya sudah lewat nih zamannya nih, gitu. Karena apa? Karena misalnya pada waktu itu setelah Perang Dunia I 1914 1918 gitu. Memang dorongan antusiasme awal itu muncul dari kemenangan Rusia di Bolshevik melalui pergerakan Bolshevik. Terus kemudian coba didorong terus melalui kekuatan-kekuatan yang lain. Dan pada waktu zaman segitu ya, zaman 1917, memang gerakan Bolshevisme ini viral banget gitu loh. Kenapa kok viral? Karena salah satu agenda dari kelompok-kelompok ini, dari revolusi di Rusia ini adalah bahwa agenda utama politik mereka adalah revolusi, menumbangkan imperialisme dan membantu negeri-negeri yang mengalami proses kolonialisme. Itu ketemunya mereka dengan pandangan, gagasan-gagasan, dan perjuangan dari kalangan-kalangan revolusioner di Asia Afrika. Gitu. Terutama salah satunya Tan Malaka. Nah, tapi kemudian fase itu ketika terus berjalan sampai pada kondisi surutnya. Gitu. Ketika kemudian di Jerman itu gagal revolusi, di tempat-tempat lain gagal, dan Perang Dunia Pertama, kemenangan dari kelompok yang disebut sebagai sekutu, itu kemudian menekankan bahwa mereka mulai berhasil menstabilisasi kapitalisme, gitu kan. Di sisi yang lain kemudian negara-negara yang kalah perang juga tunduk terhadap mereka. Dan uang-uang kapital yang kemudian terkumpul dari pemenang negara-negara yang Perang Dunia Pertama ini untuk menstabilkan kapitalis itu sampai ke negeri-negeri jajahan, sampai ke Hindia Belanda, sampai ke India segala macam, sehingga kondisi stabil. Itu konteks utama Tan Malaka. Dalam konteks internasional, dalam konteks domestik di Indonesia kemudian terjadi perubahan wajah dari imperialisme kolonialisme yang sebelumnya dianggap sebagai kolonialisme etis, gitu. Kata Tan Malaka menuju kolonialisme yang sifatnya kemudian tangan besi, iron hand, gitu. Disitulah kemudian tokoh-tokoh gerakan-gerakan nasional itu sedang menghadapi hantaman-hantaman kekerasan represi dari imperialisme. Ada dua kondisi struktural yang bertemu antara konteks imperialisme, konteks internasional dengan konteks domestik. Nah, yang menarik dari Tan Malaka adalah ketika dia berpikir secara dialektis. Apakah kemudian kita pasrah dengan keadaan atau tunduk terhadap kondisi imperialisme atau melawan? Tan Malaka kemudian dalam kondisi kita tetap memperjuangkan Republik Indonesia dengan kemudian memahami tentang
realitas, kalau bahasa ilmiahnya apa, ekonomi politik, ya kalau bahasa Gen-Z-nya misalnya algoritma sosial perlawanan. Seperti apa yang harus diperjuangkan. Gitu. Dia mengutarakan tentang pentingnya membaca, kemudian dalam kondisi ini terkait dengan pada waktu itu beliau pada saat menulis itu kan memang beliau adalah pemimpin dari PKI pada waktu itu. Dia bilang kalangan-kalangan kelas buruh ini jangan merasa paling menang sendiri gitu. Jangan menyingkirkan yang lain, harus ada kemudian upaya-upaya untuk merangkul dari kekuatan-kekuatan non-proletar gitu. Nah, inilah yang kemudian mengkondisikan kemudian bagaimana jalan Narda Republik gitu. Nah, selanjutnya setelah tahun 1926 kan dia membentuk partai baru namanya PARI kan. Gitu. Dia keluar dari PKI dan itu. Nah, cuman kemudian yang menarik adalah cara berpikir dari Tan Malaka yang sudah menembus dunia gitu. Dan cara berpikir seperti inilah yang kemudian menjadi warisan penting dari gerakan-gerakan nasionalis progresif di Indonesia, tentang bagaimana bahwa ya kita ini nggak bisa cuman kemudian memahami nasionalisme secara sempit, gerakan pembebasan secara sempit, tapi kita harus paham apa yang sedang berlangsung dalam konteks dunia dan apa pengaruhnya dalam konteks Indonesia. Jadi bahasanya itu mainnya itu jangan deket-deket gitu kan. Harus main yang jauh kita ini. Karena dengan main yang jauh kita bisa tahu apa hubungannya satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Kira-kira poinnya gitu sih. Ini mungkin bisa dipertajam lagi dengan pertanyaan berikutnya Ya. nih, Mas Angga dari Mas Faza, Faza Afan Rosyadi ya. Mudah-mudahan panggilannya benar nih Mas Faza. Dia nanya nih di kolom chat ya. Mas Angga bisa sambil baca juga sih. Ini aku sambil bacain juga buat yang lain ya. Jadi intinya Mas Faza ini bilang kita kayak belum bisa paham nih sebenarnya Tan Malaka tuh ngelihat jalan menuju kemerdekaan waktu itu kayak gimana gitu. Hmm. Sedangkan dalam gagasannya menurut pembacaan Mas Faza, Tan Malaka menolak semua bentuk kompromi. Jadi agendanya harusnya masih terhitung tidak realistis, mengingat kekuatan militer dan intelijen kolonial kita pada saat itu. Nah pertanyaannya, kalau misalnya gagasannya Tan waktu itu berhasil terwujud gitu ya. Nah jadi gambaran sikap ekonomi politik internasional Indonesia kayak gimana gitu. Kalau misalnya kita pada saat itu akhirnya ibaratnya mengikuti Hmm. jejak yang dimodelkan oleh Tan Malaka gitu. Karena kan itu akhirnya kan tidak diikuti. Maksudnya Tan Malaka tidak menjadi rujukan utama yang kemudian kita pakai untuk policy making selanjutnya kan dari dalam konteks kemerdekaan bahkan sampai setelahnya pun gitu, Mas An. Oke, oke. Nah, mungkin Ya. pertanyaannya kalau kita simulasikan, kalau misalnya pada saat itu kita mengikuti Hmm. gagasan-gagasan Tan Malaka, nah harusnya bentuk kemerdekaan Indonesia tuh caranya seperti apa dan setelahnya mungkin sistem setelah Hmm. merdekanya tuh jadi seperti apa Ya, ya. governance-nya gitu, Mas Angga. Iya gini. eh jadi kalau saya melihat bahwa untuk membaca Tan Malaka itu kita harus membaca cara berpikirnya. Untuk itu kita harus melihat tentang poin penting dalam pemikiran Tan Malaka yang disebut sebagai dialektis. Gitu. Jadi kalau di Madila kan ada materialisme, ada dialektika, ada logika. Gitu kan. Pertama-tama yang menarik sebetulnya, jadi gini, Tan Malaka itu kemudian kenapa ini menarik dari awal materialisme, dialektika, logika. Sementara sebetulnya cara berpikir, metode berpikir dialektis itu berbeda dengan metode berpikir logis. Gitu. Tapi kenapa kemudian Tan Malaka menempatkannya dalam satu, kalau di buku Madilog itu materialisme, dialektika, logika. Dia mungkin mau bilang bahwa untuk bisa membaca dan berpikir secara dialektis, kita harus paham dulu, meninggalkan logika mistika, dan berpikir secara logis. Baru kita bisa memahami berpikir dialektis. Apa itu perbedaan berpikir berpikir dialektis dengan berpikir logis? Berpikir logis itu menekankan pada koherensi, konsistensi tentang sesuatu. Berpikir dialektis itu menekankan pada pentingnya memahami kontradiksi. Gitu. Nah, dalam kondisi ini kita bisa melihat
misalnya dalam konteks gagasan Tan Malaka, dia mau bilang suatu kemajuan yang mendasar, yang fundamental hanya bisa terjadi ketika ada perjumpaan dan benturan antara dua hal yang sifatnya kontradiktif. Tadi terkait dengan penjelasan tentang ini represinya begitu kuat, gitu kan. Di sisi yang lain misalnya, pertama intelijen polisian kolonial pada waktu itu begitu represif, ya kan, memang. Terus kemudian terjadi penghancuran terhadap gerakan-gerakan gerakan nasional yang sudah mulai radikal, gerakan-gerakan kiri yang sudah mulai radikal, gitu kan. Di satu, kenapa kok nggak tunduk? Karena kemudian cara berpikir Tan Malaka yang melihat dalam konteks konstelasi yang sifatnya universal, ya, yang dunia berpikir secara totalitas. Kalau kemudian tidak menampilkan kontradiksi kekuatan-kekuatan sosial dari proses penindasan yang sedang berlangsung pada waktu itu, maka kemudian tidak akan ada suatu perubahan. Jadi proyek, istilahnya gini, proyek Republik Indonesia itu akan mangkrak, gitu. Nggak akan bisa terjadi kalau kemudian tidak ada antitesis dari kemudian apa yang sedang berlangsung pada waktu itu, gitu. Nah, di buku Narda Republik Indonesia ini kemudian Tan Malaka menulis, menguraikan tentang apa kekuatan-kekuatan yang bisa kemudian menampilkan kontradiksi dari imperialisme, dari kondisi kolonialisme ini. Dan itu merupakan suatu jalan yang panjang, di mana kemudian penjelasannya kemudian itu harus berdasar pada pemahaman sejarah yang menyejarah, berpikir secara materialis, berpikir secara dialektis, gitu. Nah, oleh karena itu kemudian ketika dalam penjelasan Tan Malaka misalnya, ketika tidak ada kekuatan-kekuatan yang bisa melawan, berkontradiksi dengan penjajahan imperialisme, maka kemudian kita tidak akan pernah bisa kemudian memperjuangkan kemajuan-kemajuan fundamental dari rakyat Indonesia. Tan Malaka mengutarakan pada waktu itu yang bisa baca tulis cuma 45% gitu, dari rakyat, gitu. Nah, kondisi-kondisi pembodohan sosial, pemiskinan sosial, penindasan sosial, itu yang membuat yang terjadi karena kondisi dari imperialisme. Kita hanya bisa memajukan, kita bisa mencerdaskan, kita bisa membuat rakyat itu sehat. Kita bisa kemudian membangun keselamatan dari rakyat Indonesia kalau kemudian kita bisa mencapai kemerdekaan. Agar kita bisa mencapai kemerdekaan, maka kemudian harus ada kekuatan-kekuatan sosial yang posisinya kontradiktif dan diametrikal dengan apa yang kemudian sedang terjadi pada saat itu. Gitu. Nah, inilah kemudian poin penting dari bagaimana jalan Narda Republik Indonesia. Di situ misalnya Soekarno terinspirasi terkait dengan melakukan perlawanan yang non kooperasi terhadap Belanda, gitu kan. Perhimpunan Indonesia dari Bung Hatta juga melakukan jalan yang sama, gitu kan. Nah, ini sebetulnya rentetan yang muncul. Nah, kalau kenapa kok dalam konteks ketika Indonesia merdeka kira-kira Tan Malaka ini menempuh jalan ninja, gitu kan, kira-kira. Jadi nggak dipakai dalam rumusannya. Karena memang kondisi yang sedang muncul pada saat itu complicated. Artinya dalam konteks internasional saya melihat sangat sangat problematis kemudian meneruskan proses kontradiksi-kontradiksi yang coba diperjuangkan Tan Malaka dalam situasi ekonomi politik yang berubah, gitu. Dalam artian misalnya begini, bahwa kemerdekaan Indonesia ini pada tahun-tahun pertamanya setelah merdeka itu kan kemudian sangat membutuhkan dukungan dan diplomasi internasional. Ini kontradiksi baru misalnya. Posisi seperti itu kemudian sangat diperjuangkan oleh Hatta dan Syahrir. Tan Malaka
itu kemudian bicara bahwa kemerdekaan 100%. Kita tidak akan pernah berunding dengan maling, katanya kan gitu kan. Nah, ini kan dua hal yang bertentangan. Sementara dalam kondisi seperti ini, kita berhadapan dengan konteks internasional, gitu kan. Yang menekankan lagi-lagi menang Perang Dunia Kedua itu adalah Amerika Serikat. Gitu. Dan Soviet tidak bisa mengekskalasi suatu dukungan penuh terhadap kekuatan-kekuatan yang baru merdeka, yang sosialis. Karena dalam konteks pada saat Perang Dunia Kedua, Soviet itu dihancurkan melalui yang disebut Operasi Barbarossa Jerman, 20 juta lebih. Itu kemudian rakyatnya yang habis, tentaranya habis. Dia tidak bisa memberikan dukungan internasional. Nah, dalam tarik-menarik jalan antara merdeka 100% dan jalan diplomasi ini, pilihan-pilihan politik menurut perspektif Syahrir dan Hatta terutama yang menjadi di garda depan itu adalah membangun aliansi bekerja sama dengan Amerika Serikat gitu. Itu konteks, saya tidak menjelaskan saya membela mana, tapi konteks pertarungan ekonomi politik pada saat itu. Gitu. Nah, kalau kita misalnya kemudian detail tentang membaca Narasi Republik Indonesia, berbagai program-program yang coba diperjuangkan oleh Tan Malaka misalnya, tentang land reform, tentang kemudian bahwa hak yang besar, hak demokrasi dalam ruang di aktivitas ekonomi, di pabrik-pabrik bagi kalangan buruh. Dan berbagai macam kemudian kebijakan-kebijakan menempatkan misalnya hak-hak rakyat fundamental dalam kebutuhan mereka. Itu sebetulnya kalau kita mendalami, mulai diperjuangkan kembali oleh Soekarno setelah 1959. Tentang kemudian land reform, tentang kemudian bagaimana memperkuat Dewan Pabrik pada saat itu, dan berbagai macam dorongan-dorongan masif bagi kemudian mendorong upaya-upaya politik revolusioner. Nah, memang tidak hitam putih sih kemudian yang muncul, tapi memang saya mau bilang bahwa manifesto politik dari Tan Malaka ini memiliki kontribusi besar, termasuk bagaimana tokoh pergerakan mulai menghitung tentang aliansi kekuatan sosial seperti apa yang harus dirangkul, program-program politik ekonomi sosial seperti apa harus diperjuangkan, bagaimana membaca dalam konteks relasi antara kekuatan yang saling kontradiktif satu sama lain, bukan hanya dalam konteks domestik, tapi juga dalam konteks yang sifatnya internasional. Nah, itu kira-kira semesta dari Narasi Republik Indonesia yang saya pikir penting sekali untuk kemudian kita baca. Oke. Mas Angga, sorry, ini aku mau mastiin aja karena di grup chat, di kolom chat maksudnya ada yang menyampaikan nomor pemesanan bukunya dan harganya. Oke. Apa benar ini ya? Untuk kontaknya Iya, betul betul, ya? betul, betul, Oke. betul. Nah, Harganya memang harga pre-ordernya 45.000 ya? ya, ya, Oh iya, ini sudah benar teman-teman ya, udah dikonfirmasi langsung oleh Mas Angga. Jadi memang bisa dipesan di nomor 0882 9761 2497. Judul bukunya Menuju Republik Indonesia. Ini dia lagi promo pre-order di harga 45.000 gitu. Itu via WhatsApp ya kayaknya Mas Angga ya, iya, Bapak. betul. Nah, Ya, silakan teman-teman bisa langsung pesan ke situ kalau ada yang berminat ya untuk membaca bukunya nih, cetakan barunya ini gitu. ya, ya, Oke, kita masuk lagi ke diskusinya. Di sini ya. ada beberapa pertanyaan lagi ya, Mas. Tapi kayaknya memang masih banyak yang belum puas akan jawaban soal secara konkretnya tuh sebenarnya Oke, iya ya, ya, Republik ya. Indonesia yang dibayangkan Tan Malaka tuh seperti apa gitu. Mungkin mesti ada konkret example yang jadi contrasting eh, apa namanya contrasting inilah ilustrasi ya gitu yang mengkontraskan gitu. Kalau misalnya dalam gagasan Tan Malaka tuh harusnya kayak gimana gitu kan. Pukul kanan, Dibandingkan pukul dengan yang kiri. akhirnya terjadi sekarang seperti apa gitu kan. Hmm. Oke. Iya, Iya, saya boleh merespon, Kak. Oh iya boleh, boleh. Ini siapa ya? Sorry.
Faza yang tadi tanya. Oh, yang tadi nanya Mas Faza, ya silakan Mas Faza. Ya, terima kasih Mas Angga dan Kak Chania atas responnya. Saya memang belum menemukan jawaban yang konkret mengenai sikap politik Indonesia ketika sikap politik ekonomi internasional kita ketika gagasan Tan Malaka ini benar-benar terwujud. Tapi kemudian saya mencoba untuk berangan-angan, apakah ketika memang ini terwujud, bentuk republik yang diharapkan oleh Tan Malaka itu sebagaimana Uni Soviet yang pada akhirnya pun akan runtuh di kemudian hari. Apakah akan berbentuk demikian Pak Angga dan Kak Chania? Kemudian untuk Kak Chania, apakah buku Makanya Mikir ini seberapa kuat pengaruh pemikiran Tan Malaka ini sehingga Kak Chania itu bisa membuat buku Makanya Mikir? Terima kasih loh Kak, saya udah baca bukunya. Terima kasih Mas Faza. Gimana Mas Angga? Mau menjawab dulu mungkin? Ya, Apa dikumpulin dulu coba sambil kita nanti lihat. kumpulin dulu ya. Oke. Ada nggak yang Yang lain ada yang mau mungkin nambahin dulu atau ngasih pertanyaan juga? Boleh nanya? Boleh, Oke. silakan Mas Devi. Ya, salam kenal Mas. Namaku Devi, aku dosen dari UNP. Aku juga lagi nulis buku tentang Tan Malaka juga. Sini aku lihat ada Ibu Helen Jarvis juga. Selamat malam Ibu Helen Jarvis. Oh iya tadi ada ya. Ya, aku lagi lagi nulis juga tentang Tan Malaka. Kebetulan risetku itu tentang DNA Tan Malaka itu dipakai di buku Hari Puze di jilid 4. Nah, jadi aku nanyain tuh terkait Narda Republik Indonesia ini, konsep Republik ideal bagi Tan Malaka itu, setauku itu kan federal lebih federal ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya konsep yang ideal bagi Tan Malaka itu? Karena ketika nanti kelompok dia ngedapatin waktu untuk menjadi formatur kabinet, justru gagal di situ. Nah, ini kenapa ketika kelompok Tan Malaka mendapat kesempatan untuk menjadi formatur kabinet justru gagal gitu untuk maju secara politik gitu. Silakan Mas. Oke, kita coba mulai jawab ya. Boleh Mas Angga. Iya, oke. Iya, memang bahwa di situ Tan Malaka itu jadi gini. Memang pada saat itu beliau mengutarakan bentuk-bentuk awal dari Republik Federal gitu kan. Tapi kalau kita baca pada saat itu ya pada masanya gitu. Itu udah suatu temuan awal gitu loh. Sudah temuan yang menggemparkan pada waktu itu karena tidak membayangkan. Tokoh-tokoh pergerakan yang lain tuh belum membayangkan kira-kira Indonesia ini yang mau diperjuangkan, dimerdekakan ini bentuknya seperti apa gitu. Disitulah kemudian Tan Malaka kemudian berpikir. Nah, di sini saya menjelaskan itu sebetulnya bagaimana cara berpikir Tan Malaka mencapai rumusan-rumusan negara yang diperjuangkan tadi. Rumusan-rumusan yang diperjuangkan terkait dengan suatu republik Indonesia federalis, republik karena dia sedang Tan Malaka dan pada waktu itu tokoh-tokoh pergerakan itu menolak feodalisme, jadi menolak bentuk kerajaan, sehingga kemudian republik gitu. Dan kemudian federalis dalam konteks bahwa setiap potensi-potensi yang sifatnya lokal gitu, itu kan kemudian tidak bisa direpresi dalam bentuk-bentuk sentralistik gitu. Jadi ada kemudian kesetaraan antara wilayah-wilayah dari Indonesia. Dan memang kemudian salah satu model kalau kita melihat dari apa yang dirumuskan Tan Malaka itu memang pada waktu itu dia menolak model parlemen demokrasi liberal. Tan Malaka kemudian menampilkan tentang model yang disebut sebagai Soviet gitu. Apa yang kemudian tekanan dari model Soviet menurut Tan Malaka bahwa proses-proses representasi politik itu bukan hanya terbatas pada ruang-ruang politik di parlemen, ruang politik formal, tapi kemudian ruang-ruang politik yang ada terkait dalam wilayah-wilayah ekonomi. Jadi salah satu fondasi dari cara berpikir Tan Malaka tadi itu kan menekankan bahwa persoalan dari demokrasi liberal
menurut dia itu adalah ketika wilayah-wilayah yang disebut sebagai ekonomi itu tidak mengalami proses emansipasi, pembebasan. Gitu. Bahwa hubungan yang dia sebut antara mereka yang memiliki modal, pemilik modal, dengan buruh itu bekerja dalam relasi yang sifatnya hierarkis. Gitu. Nah, proses ini yang hendak didemokratisasikan. Itu dalam perspektif Tan Malaka pada waktu itu, gitu kan. Dan dia menolak kemudian. Dia juga menjelaskan misalnya tahun 1921, jauh sebelum dari 4 tahun sebelum dari Republik Indonesia, dia menulis tentang Soviet dan parlemen, gitu. Di situ dia kemudian kalau saya baca dari karya Tan Malaka ini, dia kemudian membayangkan, mengilustrasikan persoalan-persoalan ketika kita masuk dalam konteks demokrasi, dalam relasi parlementer, yang sekarang ini sebetulnya kita temui. Jadi dia utarakan bahwa mereka yang mengklaim sebagai suara rakyat, mereka kemudian ketika berjuang dan hendak dipilih, mengatasnamakan rakyat, gitu kan. Dan setelah terpilih misalnya, mereka membuat kanal-kanal sendiri, membuat pagar yang tinggi, yang membuat hubungan mereka dengan rakyat yang dipilihnya akan hilang, akan semakin jauh. Sementara mereka membangun komunitasnya sendiri, kepentingan-kepentingan sendiri di kalangan kekuatan-kekuatan elit. Dan sebetulnya itu yang sekarang sedang kita hadapi. Yang kemudian tidak dibayangkan tentunya oleh Tan Malaka adalah ketika pada tahun selanjutnya model pola terkait dengan Soviet ini kemudian runtuh di Uni Soviet, gitu kan. Yang pada waktu itu tidak dibayangkan oleh Tan Malaka, gitu. Tapi kemudian bukan berarti bahwa pandangan-pandangan gagasan-gagasan Tan Malaka terkait dengan problem serta kritik kapitalisme itu nggak relevan. Karena kemudian kalau kita masuk ke konteks sekarang, bahwa problem dan persoalan dari kapitalisme terkait dengan apa yang kita hadapi, pengangguran yang lebih tinggi, perubahan-perubahan pelemahan dari kelompok-kelompok kekuatan-kekuatan kelas pekerja, prekariatisasi dari Gen Z, dari kelompok-kelompok kelas menengah, kelompok kelas pekerja semakin kuat, itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa fondasi dasar berpikir Tan Malaka ini masih relevan dalam konteks melihat apa yang menjadi problem-problem yang kita hadapi saat ini, gitu. Nah, terkait dengan hal itu, kalau saya melihat bahwa apa yang diusung oleh kelompok-kelompok yang disebut sebagai Tan Malakais ini memang pada waktu itu masih tidak mendapatkan kekuatan dukungan sosial yang besar. Saya melihat bahwa dukungan basis sosial ini yang lemah. Sementara dalam konstelasi politik yang muncul pada saat setelah kemerdekaan Indonesia, gitu. Sebetulnya kan yang kuat itu kan sebetulnya nggak bisa diabaikan, sebetulnya adalah kekuatan nasionalis, kekuatan Islam dan komunis, gitu. Sementara Tan Malaka ini sebetulnya kelompok dari basis Pari pada waktu itu dan kemudian Murba selanjutnya itu kan sebetulnya adalah bagian yang bukan mayoritas dari kekuatan kolektif dari aliran-aliran politik di Indonesia. Nah, itulah yang sepertinya yang membuat bahwa konsepsi serta perjuangan dari Tan Malaka pada waktu itu belum mendapatkan gaungnya dalam proses-proses politik yang berlangsung di dalam konteks republik. Kira-kira kalau saya mau jawab dari pertanyaan kedua kayak gitu sih. Apakah sudah cukup menjawab nih dari yang bertanya tadi Mas Faza ya? Ya. Gimana Mas Faza? Atau ada tanggapan mungkin? Jadi jangan aku yang nanggapin deh, mending yang nanya yang nanggapin. Atau udah cukup kali ya. Yang lain lagi mungkin? Apa ada yang masih punya pertanyaan lain lagi? Atau ini Mas Fazanya open mic ya? Mau ada yang disampaikan Mas? Atau gimana? Ini mic-nya masih. Ya, Oh iya, silakan. iya. Oke. Eh, ya paling tidak ini apa yang terjadi di Uni Soviet pada masa lampau itu kelihatan memberikan dampak trauma menurut saya bagi teman-teman mahasiswa yang tertarik dalam aktivitas pergerakan di Indonesia, hingga kemudian barangkali banyak dari teman-teman kita yang bergeser
idealismenya mengenai gagasan tentang Republik Indonesia. Sebenarnya apakah itu dapat dikatakan sebagai trauma, Mas Angga? Apa yang terjadi di Uni Soviet memberikan dampak trauma bagi teman-teman pergerakan seperti kita ini. Iya gini kan, kalau sebetulnya apa yang sedang berlangsung yang sudah berlangsung ya, sudah berlangsung di Soviet tahun 1989 dan seterusnya itu kan sebetulnya nggak bisa dilepaskan dari proses yang disebut sebagai birokratisasi, pembusukan dari negara Soviet di Uni Soviet, dan kemudian bahwa yang disebut sebagai elan vital atau dimensi kritik dalam pandangan tentang kritik kapitalisme itu kan kemudian sudah obsolete, itu sudah tidak muncul lagi sebetulnya. Terjadi proses birokratisasi, terjadi proses pembusukan dalam konteks Soviet yang membuat itu tidak relevan. Cuman begini, kalau kita melihat bahwa suatu pandangan dan gagasan, misalnya salah satunya diusung oleh Tan Malaka dalam perspektif leftis, dalam perspektif pandangan Marxis yang dia utarakan, bahwa sesuatu itu tidak relevan bukan karena salah satu model yang sedang berlangsung dan kita sama-sama tahu bahwa model itu memang sedang mengalami proses pembusukan. Tapi kalau kita bicara dengan perspektif, dalam perspektif kritik kapitalisme, yang salah satunya pada awal abad 20 itu diusung oleh Tan Malaka, bahwa selama, istilahnya kalau dokter, diagnosis persoalan yang sedang berlangsung dalam masyarakat tersebut masih relevan, berarti tidak ada penjelasan logis yang menunjukkan bahwa pemikiran itu tidak relevan. Gitu. Jadi sebetulnya selama, contohnya begini, selama kemudian kita masih menghadapi persoalan yang sedang berlangsung saat ini, krisis kapitalisme, bahwa orang semakin lama semakin tidak terjangkau, kemudian kebutuhannya akses terhadap apa yang dulu diutarakan oleh Tan Malaka sebagai hak, terhadap perumahan yang layak, terhadap pendidikan yang misalnya Tan waktu itu gratis, kesehatan yang gratis. Semakin lama kemudian semakin tidak terjangkau. Ketika kemudian keamanan bahwa setiap warga negara itu kemudian memiliki hak terhadap pekerjaan yang layak, gitu kan. Dalam konteks semua hal itu, gitu, ketika terus kemudian dalam perjalanan sistem kapitalisme yang berdasarkan pada profit, gitu, bahwa hal-hal yang dianggap hak ini kemudian tidak bisa terjangkau dan semakin ditempatkan dalam parameter price, gitu, market. Dan kemudian negara tidak tampil hadir untuk kemudian menempatkannya kembali sebagai hak. Maka kemudian pemikiran kritik dan memperjuangkan hal itu masih menjadi hal yang relevan dan penting. Sebagai contoh begini, kita baru saja mengalami ledakan euforia internasional tentang Sohran Mamdani, gitu kan. Politisi dari New York City, dia kemudian dari imigran dari Uganda, gitu kan, yang mengusung gagasan demokrasi sosialis, gitu. Imigran, ganteng, muslim, gitu kan, yang kemudian dia mengusung hal-hal yang kalau kita lihat sebetulnya bukan suatu hal yang asing kalau kita membaca apa yang diperjuangkan para pendiri Republik, gitu. Perumahan gratis, gitu. Terus kemudian kebutuhan yang terjangkau, transportasi gratis, kesehatan gratis, gitu. Bahkan dia kemudian mengutarakan satu pandangan revolusioner, gitu, terkait dengan freeze the rent. Jadi hutang-hutang warga, gitu, akibat gagal bayar terkait dengan mereka kelas pekerja, orang-orang imigran yang tinggal di New York itu dibukukan, gitu. Tidak dianggap sebagai beban. Itu satu hal yang revolusioner diperjuangkan dalam konteks apa yang sedang berlaku dalam konteks kapitalisme di Amerika Serikat, di New York. Dan pembahasan apa yang diperjuangkan oleh Sohran itu sebetulnya merujuk pada pemikiran yang sejalan dengan Tan Malaka. Tapi ada konteks perubahan zaman yang kemudian juga harus tetap menjadi relevan, gitu.
Zohran Mamdani berjuang dalam konteks pilkada langsung, dalam kemudian pemerintahan yang kemudian membangun dalam relasi parlementer, gitu kan. Hubungan yang sifatnya kemudian teras politika melalui jalan parlemen dan sebagainya, sehingga tetap memperjuangkan dan tetap mengusung gagasan-gagasan perspektif yang progresif dari Tan Malaka. Dalam konteks ini masih tetap relevan. Meskipun salah satu misalnya pandangannya pada waktu itu terkait dengan pemerintahan Soviet, itu kemudian tidak kontekstual dalam konteks perjuangan di Indonesia. Gitu. Jadi bukan karena salah satu kupasan politiknya kemudian yang tidak relevan, kemudian yang lain udah kita buang semua, enggak. Ada spirit gitu. Ada api, ada semangat, ada penjelasan nalar, cara berpikir secara dialektis gitu. Secara materialis, secara dialektis gitu. Yang terlebih dahulu harus meninggalkan cara pandang berbasis logika mistik dan memahami terlebih dahulu tentang apa yang disebut berpikir logis. Sebelum memproyeksikan tentang kemudian bagaimana memperjuangkan jalan politik progresif ke depan gitu. Nah, itu yang kemudian saya pikir apinya dari Tan Malaka yang penting untuk kita coba pelajari untuk saat ini. Jadi Mas Angga, kalau kita bicara relevansi, kan tadi sebenarnya di awal kita juga mengatakan bahwa kita udah Mas Angga tadi udah berikan pengantar bahwa kita mau mencari juga nih relevansi dari si Nardi Republik Indonesia ini kalau ke zaman sekarang kan, kalau saat Iya, itu. iya. Nah, Mas Angga melihatnya berarti gimana Mas? Kalau misalnya kita benar-benar langsung balikin kontekstualisasi ke hari ini dan mungkin generasi yang sekarang ini, let's say ini pada masih pelajar atau mahasiswa, mereka tidak hidup di era perjuangan kemerdekaan, mereka Iya. tidak hidup di era perjuangan reformasi, jadi mereka hidup ketika sudah terjadi ibaratnya 2 kali revolusi sosial lah gitu ya, dari si merdeka sampai kemudian yang kedua adalah demokratisasi setelah Orde Baru jatuh gitu. Iya, iya. Nah, mereka udah hidup di iklim yang demokratis, walaupun bukan berbentuk federal ya, seperti yang Iya, dimimpikan iya. Malaka gitu. Nah, tapi berbentuk yang kita kenal sekarang. Nah, berarti relevansi gagasan menuju Republik Indonesia, kalau mereka nanti baca misalnya bukunya, itu harusnya cara melihatnya gimana Mas Angga? Kalau kita melihat dalam metode berpikir Tan Malaka dalam konteks kekinian, gitu. Ini kita harus melihat dalam konteks apa yang sedang berlangsung dalam konteks politik dunia, politik Indonesia, dan berpikir dalam perspektif dialektis yang sifatnya bagaimana terjadi kontradiksi seperti apa yang kemudian difahami dan kemudian dimajukan. Sebagai contoh tadi kan saya mengutarakan misalnya dalam konteks Sohra, gitu. Apa yang sedang berlangsung dalam konteks misalnya apa yang kemudian muncul dalam konteks dunia, dalam konteks di New York, dalam konteks di Indonesia sekarang. Pertama-tama, kalau kita bicara dalam konteks Nardi Republik, menurut Tan Malaka kita harus pahami dulu bagaimana dinamika dan benturan-benturan yang sedang berlangsung dalam konteks dunia. Gitu. Dalam konteks dunia, misalnya kita sedang menghadapi terkait dengan banyak orang yang bilang mengutarakan tentang backsliding demokrasi, gitu kan, regresi demokrasi, gitu kan. Kondisi misalnya pelemahan-pelemahan demokrasi yang sedang menguat. Pelemahan demokrasi yang sedang menguat ini terjadi kenapa? Pelemahan demokrasi yang menguat di berbagai negara yang kita tahu, bahkan di negara yang dianggap sebagai paling Pionir dan champion lah. Amerika Serikat gitu kan. Ya, kampion demokrasi. Kampion demokrasi itu sedang mengalami pelemahan serius. Pelemahan-pelemahan serius itu terjadi karena problem krisis ekonomi. Gitu. Pelemahan-pelemahan ini terjadi karena kemudian bahwa negara kemudian hadir yang secara represif untuk kemudian melindungi kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki profit yang tinggi gitu dan segala macam. Ini konteks dunianya. Bagaimana kemudian konteks Indonesia bekerja? Apakah kemudian dalam konteks Indonesia misalnya terjadi bahwa Indonesia tidak bisa lepas dalam konstruksi problem politik dunia, gitu kan? Dalam konteks misalnya yang terjadi dalam konteks sekarang, yang implikasinya misalnya kita menghadapi proses perentanan ekonomi.
kita menghadapi misalnya banyak sekali kalangan Gen Z yang kemudian tidak tahu kemudian bagaimana kemudian selanjutnya setelah mereka lulus mereka harus kerja misalnya. Problem-problem ketika mereka menghadapi proses yang disebut sebagai misalnya kondisi-kondisi yang tidak stabil, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya prekariat, yang tidak tentu, dan lain sebagainya. Berpikir dalam konteks Tan Malaka menghubungkan antara dua keadaan-keadaan yang sedang berlangsung ini, dan dia melihat jalan untuk melampaui keadaan-keadaan problem seperti ini adalah dengan mencari kontrasnya. Seperti yang dilakukan misalnya apa yang kemudian kalau konteks sekarang misalnya Zohran di Amerika Serikat. Bahwa kamu kemudian misalnya kita kemudian tinggal dalam suatu kota gitu, untuk kamu bekerja dengan layak, gitu. Tidak dibebani dengan biaya sewa dan biaya misalnya membeli tanah yang berlipat ganda. Kemudian kamu tidak semakin lama semakin menghadapi persoalan misalnya SPP dari anakmu di kuliah, di SMA, semakin lama semakin mahal dan lain sebagainya. Itu dan kemudian misal transportasi publik yang gratis, perpustakaan yang sifatnya kemudian bagus, lengkap, gitu. Dan kehidupan komunitas yang kemudian hidup, lively, gitu. Nah, itu semata-mata adalah hak dari warga negara, gitu. Dan perjuangan kita, menurut misal dalam konteks Tan Malaka misalnya, mencoba melampaui sesuatu yang dianggap impossible. Bahwa kamu itu, hak kamu atas sandang pangan papan itu adalah hak. Tapi dalam logika, misalnya problem krisis kapitalisme yang saat ini, itu dianggap nggak rasional, nggak realistis. Gitu. Bahwa contoh misalnya, bagaimana kemudian kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan untuk mengutarakan dan menegaskan apa yang kita anggap salah dan tidak, itu adalah bagian dari perlindungan konstitusional. Menegaskan bahwa karena kita kemudian ingin memperjuangkan demokrasi, maka selayaknya lah bahwa kita hidup dalam menghidup-hidupkan suasana demokrasi. Nah, ini kan kemudian suatu model politik yang baru. Berbeda misalnya kalau kita melihat konstelasi politik-politik yang lama. Baik dengan kemudian apa yang berlangsung di New York dan misalnya di Indonesia. Politik-politik yang ada adalah mencari kompromi. Tidak membangun politik berdasarkan pada logika akal sehat. Tidak membangun bahwa rakyat dihadapkan pada pilihan-pilihan yang kontras. Dan dari pilihan-pilihan yang kontras ini kemudian rakyat bisa memilih dan membangun kekuatan politik tentang apa yang layak bagi kehidupan mereka. Gitu. Nah, relevansi itu yang saya pikir kemudian penting untuk kemudian memahami dalam perspektif Tan Malaka. Jadi bukan menyerahkan diri misalnya ketika dalam kondisi kesengsaraan, kemudian berpaling pada hal-hal yang sifatnya kemudian tidak rasional. Gitu kan. Ya nanti kita pasrahkanlah kehidupan kita gitu. Sudah ada yang ngatur. Kita kemudian menjalani kehidupan kita kemudian tanpa harus mencoba mencari tahu apa yang menjadi problem struktural yang kemudian membuat kehidupan kita seperti ini saja. Gitu. Nah, itulah kemudian relevansi kalau kita bicara tentang bagaimana terkait dengan memahami penolakan logika mistika dari Tan Malaka dalam kondisi sekarang. Gitu. Mencoba mencari, jadi poinnya dari cara berpikir dialektik Tan Malaka, itu sebetulnya melihat bahwa proses hubungan-hubungan daily life yang sedang berlangsung dalam konteks kita berbangsa bernegara ini, itu tidak bisa dilepaskan dari pemahaman politik. Pemahaman politik itu adalah bahwa kehidupan sehari-hari ini sangat dibentuk oleh yang disebut sebagai asymmetric power, ketimpangan kekuasaan. Dia dibentuk oleh adanya pertentangan kepentingan. Dia dibentuk oleh adanya proses konfliktual yang harus ditampilkan. Kenapa konflik itu harus ditampilkan? Karena tanpa adanya, nah kita balik lagi ke dialektik, tanpa adanya benturan antara tesis dan antitesis, tidak akan
kita tidak akan bisa masuk menuju melampaui keadaan yang ada sekarang. Gitu. Nah, pola-pola politik baru inilah kemudian yang saya pikir penting untuk kemudian kita pelajari dalam membaca karya Tan Malaka, bukan hanya dalam konteks Narda Republik, tapi juga ada aksi massa gitu. Ada juga kemudian buku-buku yang lain yang kemudian saya pikir tentang pedoman itu tahun 40-an. Dan kemudian di Madilog dan lain sebagainya gitu. Cara berpikir tentang bagaimana metode berpikir untuk tetap memiliki pandangan progresif, membuat kehidupan ini lebih baik di masa depan, tapi juga kontekstual dan memahami berjejak dalam konteks apa yang sedang berlangsung sekarang. Nah, itu yang saya pikir semangat dari Tan Malaka. Mas Angga, ini kita waktunya kira-kira 10-15 menit lagi. Oke. Kalau dari Mas Oke. Angga masih ada pemaparan dulu, mungkin boleh dipaparkan dulu. Kalau enggak, aku ada sedikit pertanyaan, tapi Oke, nggak apa. pertanyaannya aja ya. Ya. Ya, oke. Jadi tadi kan Mas Angga sempat nyebut juga ya bahwa gagasan-gagasan Tan Malaka itu kan ya banyak coraknya, gampangnya sosialistik lah ya gitu, Ya, penuh welfare gitu, banyak ya. welfare driven lah gitu harusnya kebijakannya. Kayak tadi Mas Angga sempat nyebutin soal misalnya akses perpustakaan, kemudian transportasi umum dan lain sebagainya. Nah, tapi kan kita tahu hari ini bisa dibilang gagasan itu nggak terwujud lah ya sebagai ikan ya gitu. Kalau kita lihat dengan model sistem yang kita punya sekarang, dengan otonomi daerah, dengan model distribusi anggaran yang seperti sekarang kita tahu ya, yang dimana sebenarnya daerah juga harus punya kemandirian dan lain sebagainya. Akhirnya sebenarnya nggak semua kebijakan juga terpusat lah gitu ya. Nah, dari semua ini yang Mas Angga ngelihat kayak sebenarnya kalau kita ngikutin gagasan Tan Malaka yang ini waktu itu kita bakal lebih bagus nih hasilnya gitu, nggak kayak gini gitu. Apakah misalnya dengan kita federal hal-hal tadi bisa lebih terwujud misalnya, atau dengan apa nih gagasan Tan Malaka yang lain ya, kayak soal parlemen kan dia juga punya ide tuh, parlemen harusnya nggak begini gitu. Karena kita kan akhirnya model parlemennya sekarang bukan seperti yang Tan Malaka bayangkan kan gitu, Ya. atau kepartaiannya gitu. Di titik mana sih sebenarnya it went wrong, yang dimana kalau misalnya kita ngikutin modelnya Tan Malaka nih, kita bakal dapet tuh hal-hal tadi dengan lebih baik gitu. Misalnya tadi akses to public goods yang dia sebutin gitu kan, harusnya kita bisa punya dan sekarang kita nggak dapet itu kayak gitu. Iya, kalau kita lihat sebetulnya berangkat dari perspektif cara berpikir Tan Malaka dan coba dibumikan dalam konteks sekarang, itu terjadi sebetulnya karena kalau dalam cara pandang Tan Malaka bahwa yang disebut sebagai kita bicara terkait dengan asymmetric power, ketimpangan kekuasaan yang bekerja dalam konteks ini kemudian melanggengkan kepentingan-kepentingan yang coba sebetulnya dilawan oleh Tan Malaka, yaitu bahwa kekuatan-kekuatan yang dia sebut kemudian menjadikan Indonesia ini sebagai masyarakat market society, gitu. Itu dominan. Jadi market society itu adalah suatu masyarakat yang kemudian menempatkan segala hal itu dipahami dalam relasi pasar. Itu pertama. Kedua, kita melihat bahwa Indonesia dalam konteks seperti ini itu menempatkan terjadi penjarahan sumber daya negara oleh kekuatan yang disebut sebagai aliansi pengusaha dan penguasa atau oligarki. Kembali di situ. Ini kalau mendasar ya dalam perspektif apa yang diutarakan oleh Tan Malaka. Sehingga misalnya kita menghadapi, coba berangkat dari hal-hal yang sifatnya mendasar. Gitu. Jadi Tan Malaka ini kan global dan mendasar. Misalnya, contohnya begini. Beberapa anak yang kemudian sekolah itu berangkat sekolah, ternyata sampai sekolahnya itu kondisi tubuhnya kotor, dia lemah dan terlambat. Gitu. Bagaimana ini memahami dalam perspektif dialektis? Kalau dalam perspektif pemahaman ya, pemahaman empirik yang sifatnya statis, kan kemudian kesimpulannya adalah anak ini malas karena telat. Anak ini
bukan anak yang bersihan karena kotor gitu kan. Bajunya, pakaiannya kotor gitu. Dan anak ini adalah anak yang terbelakang. Tapi kemudian kalau kita berangkat dari perspektif dialektika Tan Malaka, dia akan bilang bahwa misalnya dia temukan bahwa anak ini terlambat, pakaiannya kotor, karena kemudian jalan dari rumahnya ke sekolah itu adalah jembatan yang sudah tidak layak pakai. Dan setelah itu kemudian dia ketemu oleh misalnya tanah-tanah jalan yang tidak ada infrastruktur yang baik, becek gitu kemudian. Dan kemudian ada masalah misalnya di kampung dekat dia itu ada eksploitasi tambang yang kemudian banyak lubang-lubang eksploitatif yang membuat anak itu harus jalan pelan-pelan biar dia nggak celaka. Jadi wajar kalau dia terlambat, bukan karena dia itu malas, bukan dia itu kotor, bukan karena dia terbelakang dan tidak tahu disiplin. Di sini yang menarik dalam perspektif dialektis, ada kontradiksi antara kehendak anak yang mau ke sekolah dengan hambatan-hambatan yang dihadapi. Ini logika misalnya dari hal yang sederhana. Nah, ketika terjadi kontradiksi antara kehendak anak mau untuk kemudian ke sekolah dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perjalanan dia menuju sekolah, belum lagi kemudian dibilang bahwa akibat dari polusi korporasi itu anaknya itu kalau malam bengek gitu kan, asma segala macam, keluarganya kemudian tidak bisa mendapatkan berikan gizi yang layak segala macam. Hal ini dalam perspektif dialektis akan melihat bahwa mengapa pertama kontradiksi antara hambatan-hambatan yang dihadapi dengan kehendak anak itu untuk belajar lebih baik. Kontradiksi ini nggak bisa diselesaikan kecuali ada antitesis politik. Antitesis politik itu ada suatu gerakan rakyat misalnya yang cukup besar yang kemudian bisa menginterogasi dan bisa melampaui keadaan itu. Oh, ternyata ada lubang-lubang itu misalnya terjadi karena terjadi persekongkolan antara pengusaha dan penguasa dalam konteks pengabaian protokol-protokol lingkungan hidup gitu. Dalam kondisi seperti ini. Ada pencopetan misalnya anggaran-anggaran Pemda dalam konteks misalnya jembatan-jembatan yang kemudian tidak layak pakai gitu kan. Ada persoalan-persoalan yang membuat bahwa keadaan bagaimana tentang kondisi-kondisi lingkungan hidup yang membuat rakyat kemudian bisa hidup dengan layak. Penjelasan seperti ini kemudian kan berhubungan dengan politik, berhubungan dengan kekuasaan. Nah, dalam perspektif Tan Malaka, langkah selanjutnya itu adalah mencari kontradiksi ekonomi politik, mencari kontradiksi kekuatan politik apa yang bisa menyelesaikan persoalan ini. Itu metode dialektik dari Tan Malaka. Nah, artinya kalau kita kemudian bicara secara ideologi, sejarah, kemudian kayak macam-macam kapitalisme, sosial demokrasi, bla bla itu kan kadang-kadang sering kan bahasan terlalu tinggi ini kan capek orang-orang itu mengunyahnya kan. Nah, kita berangkat dari pengalaman sehari-hari. Kamu, kita gitu kemudian. Misalnya di suatu tempat gitu kan. Misalnya transportasi publiknya jelek gitu kan. Tidak disediakan oleh Pemda. Terus kemudian kebutuhannya nggak layak. Dan sementara kamu atau kita semua misalnya untuk menjangkau kita kuliah atau kita kemudian bekerja itu karena tidak ada transportasi publik yang layak. Yang terjadi adalah ya kemudian terlambat atau kemudian kita harus bayar dengan jumlah yang besar kemudian memotong kesejahteraan kita. Hal-hal tersebut kemudian kita tempatkan dalam konteks keseharian masalah-masalah yang sedang berlangsung kita hadapi. Nah, kalau saya melihat tentang apa yang sedang berlangsung dalam konteks Gen Z, gitu, saya melihat bahwa kawan-kawan Gen Z ini sebetulnya sangat sensitif dan sangat peduli, responsif terhadap apa yang mereka alami sebagai injustice. Mereka kemudian sangat responsif dan reaktif. Nah, persoalannya kemudian adalah bagaimana menghubungkan kemarahan, kegusaran tersebut
menjadi suatu kekuatan kolektif secara politik untuk mendorong suatu perubahan. Gitu. Nah, dorongan ini yang kemudian yang penting untuk dipikirkan bersama. Artinya bahwa kalau saya melihat substansi dari NAR Republik Indonesia itu adalah menuju respublika, menuju pemerintahan yang kemudian menempatkan kedaulatan rakyat sebagai penentu utama kebijakan bernegara, gitu kan. Dan dalam menempatkan kedaulatan rakyat, kita tidak sedang melimpahkan, kita tidak sedang memberikan kedaulatan kita kepada mereka yang memimpin di pemerintahan. Tapi kita sendiri adalah pemilik kedaulatan, yang kemudian mereka itu adalah diberikan mandat untuk bekerja di mana kita tuannya. Gitu. Perjuangan ini nggak selesai tentunya sampai sekarang, dan inspirasi itulah yang kemudian saya pikir penting, kira-kira spirit apa, ruh apa yang dari NAR Republik Indonesia yang bisa kemudian kita terapkan dalam konteks sekarang. Gitu. Oke, sebelum nanti mungkin Mas Angga memberikan kalimat penutup ya, aku nanti numpang jawab sedikit. Ada pertanyaan dari Mas Faza soal buku aku ya, yang makanya mikir apakah ada inspirasi dari Tan Malaka. Ya, Sebenarnya iya mungkin Kak. inspirasi secara langsung enggak ya, tapi lebih ke align dengan apa yang Tan Malaka sampaikan di Madilog gitu loh. Karena di Madilog itu kan sebenarnya dasar berpikir seperti apa. Tadi Mas Angga juga berkali-kali udah menyebutkan ya bahwa karya-karyanya Tan Malaka itu banyak sekali mempersoalkan cara berpikirnya nih gitu. Jadi lebih ke cara berpikirnya dulu nih gimana gitu. Bukan membahas dulu soal kita mau melakukan apa atau harus ngapain, tapi cara mikirnya dulu nih yang benar gitu. Nah, sebenarnya di buku Makanya Mikir itu kan simpelnya memang ada basic framework gitu ya, ada kerangka-kerangka berpikir dasar yang aku pikir bisa menjadi universal platform untuk kita punya satu paradigma yang sama nih dalam mendekati suatu masalah gitu. Yang dimana itu memang prinsip-prinsipnya adalah prinsip logis dan materialis ya gitu. Materialis dalam artian saintifik lah gitu, empiris dan logis gitu. Jadi buku Makanya Mikir tuh sebenarnya ngasih kayak benar-benar framework berpikir yang paling basic banget gitu ya buat teman-teman berpikir logis dan materialis gitu, berpikir logis dan saintifik lah gitu gampangnya. Nah, baru nanti berdialektika ya. Kalau nggak dialektika kita juga jadi hancur ya kalau misalnya Kalau nggak logikanya belum. menguasai Iya, dasarnya. kalau logikanya masih ngaco gitu kan, atau paradigmanya masih mistik gitu kan. Jadi kita belum belum berpijak pada bukti-bukti gitu kan. Akhirnya cuman menurut gua gitu. Ya itu susah kayak gitu. Kita punya dialektika yang bagus di masyarakat gitu kan. Nah, jadi simpelnya sih kalau buku aku seperti itu, mudah-mudahan bisa mensupport karya-karyanya Tan Malaka juga gitu, Mas Angga. Nah, mungkin karena ini waktunya sudah mau habis ya, kira-kira 4 menit lagi. Mas Angga kalau mau ada semacam concluding statement atau juga ada kutipan kalau kata anak-anak sekarang, kata-kata hari ini, boleh juga ya. Mbak Kania, Ya, kelanjutan diskusinya disambung kapan lagi? eh, Menarik ini sekali kayaknya ini. mau dibikinin komunitasnya ya sama Vanita Naraya nih. Nanti coba dicek aja, harusnya nanti akan ada follow up dari tim Vanita ya. Ya, Boleh, boleh, oke. boleh. Menarik lah. Iya, terima kasih ya ini Mas Lukman. Oke, kembali lagi ke Mas Angga, boleh concluding statement dan kata-kata hari ini nanti ya penutupnya. Ya, silakan Mas Angga. Iya, saya pikir penting sekali ya buat kita sekarang gitu untuk mencoba membaca kembali, memahami kembali pikiran-pikiran para pendiri republik kita, Tan Malaka, Soekarno, Hatta, Syahrir, dan lain sebagainya. Karena kemudian banyak sekali poin-poin penting yang relevan untuk kemudian kita gunakan sekarang sebagai cara berpikir gitu. Dan yang paling penting itu adalah bukan hanya menghafal atau kemudian semata-mata membaca mereka, tapi menjadikannya jadi lebih relevan. Jadi jangan sampai kemudian menjadikan para pemikir itu sebagai fosil, gitu kan. Karena kalau nggak melihat relevansinya, kita hanya kemudian menempatkan para pemikir-pemikir jenius Indonesia ini semata-mata sebagai museum pengetahuan, dan kita nggak mau itu.
kita mau kemudian bahwa mereka tetap memberikan inspirasi bagi kita ke depan. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Angga. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir. Mudah-mudahan Ya, hari ini memberikan perspektif dan insights yang helpful, ya useful buat teman-teman. Di sini kayaknya ada banyak anak-anak muda juga Mas Angga, jadi ya. mudah-mudahan ide-idenya founding father yang jarang disebut ini, yaitu Tan Malaka, bisa sampai terus ya ke generasi-generasi berikutnya nih. Nah, Ya. ini di kolom chat udah ada link WhatsApp grup ya dari Vanita Naraya. Jadi buat teman-teman kalau mau join grupnya, boleh silakan join di situ. Ini sekarang pengurusnya juga anak-anak Gen Z ya. Ada Lala, itu dia masih kuliah deh. Kalau nggak salah masih kuliah ya, lah. Masih kuliah nggak sih, La? Sama ada Zebi, dia kelahiran 2000 ya. Dulu lulusan LSPR. Dia sekarang lagi ngelit situ. Ada Eno juga. Dia ngurusin production, dia kelahiran 2001. Jadi nih ada banyak anak-anak muda, teman-teman. Jadi buat di sini ada, kalau ada pelajar dan mahasiswa yang mau join komunitinya, boleh ya join juga. Tapi ini lintas generasi. Jadi whatever generation sebenarnya oke. Dan mudah-mudahan bisa seru nanti di grupnya juga. Itu aja kayaknya Mas Angga cukup ya. Oke, Thank itu you juga Kak Nia. semuanya. Sudah Ya. jadi moderator di Ya, diskusi kita yang aduh, asik. senang banget bisa join di sini. Tadi ada Bu Helen, masih ada nggak ya Bu Helen Jarvis? Makasih Eh, banyak Bu Helen udah join diskusinya dan Ada support kayaknya. acara ini. Ya, Bu Helen nih yang selama ini kayak banyak nerjemahin karya-karya Tan Malaka. Halo Oh, semuanya ya. oh masih Bisa ada. bicara Oke, sebentar. boleh boleh Bu Terima Helen boleh muncul di sini. kasih banyak. Ini dia saya sendiri sudah begitu lama. Minta maaf karena bahasa saya begitu kaku. Tetapi saya senang sekali tahu ini hari di Indonesia 100 tahun dirayakan di sana. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Helen. Kasih Bu Ellen. Ya, oke, kita cukupkan dulu berarti. Thank you Kalau gitu guys. boleh info sedikit. Ya, kita juga di Riau sekarang sudah melakukan gerakan Indonesia menuju federal dan itu sudah kita ekspos banyak sekali Mas Erlangga di media-media cetak, di website, di mana-mana selalu kita menyebutkan gagalnya negara ini mensejahterakan rakyatnya, maka harus segera kita melakukan perubahan sistem bernegara. Barangkali itu nanti menjadi diskusi juga. Saya dan Pak Fahri menjadi penggeraknya di Riau. Insya Allah di Padang juga tanggal 8, tanggal 9 kami akan melakukan diskusi kebangsaan di Padang Panjang. Oke, Terima kasih Pak Erlangga. baik. Oke, baik izin saya ya keluar dari Oke.